Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Febri Ayu. Saya dari D3 Keperawatan Stikes Mitra Adiguna Palembang. Saya di sini akan menjelaskan tentang penyakit stroke. Yang pertama, saya di sini akan menjelaskan pengertian stroke, faktor resiko stroke, penyebab stroke, gejala stroke, pengobatan stroke, pencegahan stroke. Baiklah, pertama-tama saya terlebih dahulu akan menjelaskan apa itu stroke. Penyakit stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu. Penyumbatan atau terjadinya pembuluh darah yang pecah akan mengakibatkan terjadinya stroke. Tindakan penanganan yang cepat dan tepat dapat meminimalkan tingkat kerusakan otak dan mencegah kemungkinan munculnya komplikasi pada penyakit stroke. Baiklah, itu tadi adalah pengertian stroke. Perlu Anda ketahui bahwa penyakit stroke ini merupakan satu dari dua penyebab utama kematian dunia pada tahun 2004 dan diperkirakan akan menjadi 4 teratas penyakit paling mematikan di dunia. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan resiko stroke. Resiko stroke yang mengakibatkan resiko stroke yaitu terdapat resiko serangan jantung. Faktor tersebut meliputi 1. Adanya hipertensi, 2. Mengidap penyakit diabetes, 3. Kolesterol yang tinggi, 4. Obesitas, 5. Penyakit jantung seperti gagal penyakit jantung bawaan dan infeksi pada jantung tersebut. Selanjutnya, faktor gaya hidup yaitu 1. Merokok, 2. Kurangnya olahraga, 3. Konsumsi obat-obatan terlarang. Faktor lainnya yang merupakan terkena penyakit stroke adalah 1. Faktor keturunan, di mana orang yang memiliki anggota keluarga yang pernah mengalami stroke beresiko tinggi mengalami penyakitan yang sama juga. Dan yang kedua, dengan bertambahnya usia, seseorang memiliki resiko stroke lebih tinggi dibandingkan orang yang lebih muda. Dengan begitu, penyakit stroke akan mudah terkena. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan penyebab stroke. Penyebab stroke ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, stroke iskemi. Stroke jenis ini terjadi ketika pembuluh darah arteri yang membawa darah dan oksigen ke otak mengalami penyempitan, sehingga menyebabkan aliran darah ke otak sangat berkurang. Kondisi ini disebut juga sebagai iskemia. Di sini, stroke iskemia terdiri dari dua jenis yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama, stroke trombotik, yaitu stroke yang terjadi ketika gumpalan darah terbentuk di salah satu pembuluh darah arteri yang masuk darah ke otak. Pembentukan gumpalan darah ini disebabkan oleh timbulnya lemak atau plak yang menumpuk di arteri dan menyebabkan menurunnya aliran darah. Yang kedua, stroke embolik, yaitu stroke yang terjadi ketika gumpalan darah yang terbentuk di bagian tubuh lainnya, umumnya pada jantung, terbawa melalui aliran darah dan tersangkut di pembuluh darah otak sehingga menyebabkan arteri menyempit. Jenis gumpalan darah ini disebut embolus. Salah satu gangguan irama jantung yaitu vibrasi atrium, sehingga sering menyebabkan stroke embolik. Yang kedua, stroke hemoragik. Stroke hemoragik ini terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah sehingga menyebabkan perdarahan. Perdarahan di otak dapat dipicu oleh beberapa kondisi yang mempengaruhi pembuluh darah. Kondisi tersebut meliputi hipertensi yang tidak terkendali, melemahnya dinding pembuluh darah. Dan yang ketiga, pengobatan dengan
koagulan, yaitu pengenceran darah. Stroke hemoragik ini terdapat dua jenis bagian, antara lain yang pertama, perdarahan intraserebral. Pada perdarahan intraserebral, pembuluh darah di otak pecah dan menumpahkan isinya ke jaringan otak di sekitarnya, sehingga merusak sel otak. Yang kedua, perdarahan subrakonoid. Pada subrakonoid ini, pembuluh darah arteri yang berada dekat permukaan otak pecah dan menumpahkan isinya ke rongga subrakonoid, yaitu ruang antara permukaan otak dan tulang tengkorak. Baiklah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan gejala stroke. Tiap bagian otak mengendalikan bagian tubuh yang berbeda-beda, sehingga gejala stroke tergantung pada bagian otak yang terserang dan tingkat kerusakannya. Di sini ada 3 gejala utama yang terserang penyakit stroke, yaitu 1. Salah satu sisi wajah akan terlihat menurun dan tidak mampu tersenyum sehingga menjadi terkulai. Dan yang kedua, tidak mampu mengangkat salah satu lengan karena terasa lemas atau mati rasa. Tidak hanya lengan, tungkai yang satu sisi dengan lengan tersebut juga mengalami kelemahan. Dan yang ketiga, kemudian ucapan yang tidak jelas atau bahkan tidak mampu berbicara sama sekali meskipun penderita terlihat sadar. Kemudian ada beberapa gejala dan tanda stroke lainnya, yaitu 1. Mual dan muntah. 2. Sakit kepala yang hebat datang secara tiba-tiba, disertai kaku pada tengkuk leher dan pusing yang berputar. 3. Kesadaran yang menurun. 4. Sulit menelan sehingga mengakibatkan tersedak. Yang 5, hilangnya penglihatan secara tiba-tiba atau tidak terlihat sama sekali. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara pengobatan stroke. Pengobatan khusus yang diberikan pada pengidap stroke tergantung pada jenis stroke yang dialaminya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan cara pengobatan stroke berdasarkan jenis yang dialaminya, yaitu yang pertama, pengobatan berdasarkan stroke ischemic. Penanganan awal akan berfokus untuk menjaga jalan napas, mengontrol tekanan darah, dan mengembalikan aliran darah secara normal. Yang kedua, pengobatan stroke hemoragik. Pada kasus ini, pengobatan awal bertujuan untuk mengurangi tekanan darah pada otak dan mengontrol perdarahan. Selain itu, ada beberapa bentuk pengobatan stroke hemoragik, antaranya yaitu dengan cara mengonsumsi obat-obatan yang diberikan kepada dokter. Yang ketiga, pengobatan TIA atau Transient Ischemic Attack. Pengobatan TIA ini bertujuan untuk menurunkan faktor resiko yang dapat memicu timbulnya stroke, sehingga penyakit tersebut dapat dicegah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara pencegahan stroke. Cara mencegah stroke yang paling utama yaitu menerapkan gaya hidup sehat. Kemudian saya akan menjelaskan cara pencegah stroke diantaranya yaitu 1. Dengan cara menjaga pola hidup makan yang sehat. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan asin dan berlemak dapat meningkatkan jumlah kolesterol dalam darah dan beresikonya menimbulkan hipertensi yang dapat memicu terjadinya stroke. Hindari konsumsi garam yang berlebihan. Dengan konsumsi garam yang ideal adalah sebanyak 1 sendok teh per hari. Baiklah, saya akan menjelaskan makanan yang akan saya sarankan adalah makan yang kaya akan lemak tidak jenuh, protein, vitamin, dan serat. Seluruh nutrisi tersebut bisa diperoleh dari sayuran, buah, biji-bijian dan yang utuh, serta daging rendah lemak. Sayuran. Dengan memperbanyak konsumsi sayuran
dapat mencegah serangan penyakit stroke. Dengan rutin mengonsumsi sayuran dapat membuat kebutuhan gizi dan nutrisi tubuh terpenuhi dengan baik. Kamu bisa memulai konsumsi sayuran yang berwarna hijau untuk menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Sayuran berwarna hijau juga mengandung antioksidan yang tinggi untuk menjaga pembuluhan darah tetap sehat. Dengan begitu, stroke dapat kita cegah dengan baik. Selanjutnya, buah. Dengan mengonsumsi buah, tidak hanya membuat kesehatan pencernaan kamu menjadi lebih lancar. Dengan rutin mengonsumsi buah dapat membantu terhindar dari beberapa penyakit stroke, yang salah satunya adalah pemicu stroke. Selanjutnya, dengan makan seratan yang tinggi. Selain kamu mengonsumsi sayuran dan buah, kamu bisa mengonsumsi kacang-kacangan, biji-bijian, atau gandum untuk mendapatkan serat yang dalam tubuh. Memenuhi kebutuhan serat dalam tubuh, kamu dapat terhindar dari penyakit stroke. Makan dengan daging ikan. Dengan mengonsumsi daging ikan menjadi makanan yang mengandung asam lemak omega 3. Kandungan pada ikan membantu kamu untuk menurunkan faktor yang meningkatkan resiko penyakit stroke dalam tubuh. Dengan minum susu rendah lemak. Ingat, hindari mengonsumsi susu dengan kandungan yang lebih tinggi. Bagi pengidap stroke atau seseorang yang mengalami stroke, sebaiknya mengonsumsi yang rendah lemak supaya untuk membantu menurunkan tekanan darah Anda. Dan yang terakhir, makan yang tinggi kalium. Sebaiknya kamu mengonsumsi makanan dengan kalium yang tinggi, dapat menurunkan stroke dan memperbaiki fungsi tubuh setelah seseorang mengalami stroke. Tadi saya sudah menjelaskan bagaimana caranya Anda makan makanan yang sehat supaya terhindar dari penyakit stroke. Selanjutnya, dengan berolahraga yang teratur dapat membuat jantung dan sistem perdarahan darah bekerja lebih efisien. Olahraga juga dapat menurunkan kadar kolesterol dan berat badan, serta tekanan darah pada tingkat yang sehat dan normal. Selanjutnya, berhenti merokok. Perokok beresiko 2 kali lebih tinggi terkena stroke. Mengapa bisa dikatakan beresiko lebih tinggi terkena stroke? Karena rokok dapat mempersempit pembuluh darah dan membuat darah mengumpal. Dengan cara berhenti merokok dapat mengurangi resiko terkena stroke. Dan yang terakhir, hindari pengguna nafza. Beberapa jenis nafza dapat menyebabkan penyempitan arteri dan mengurangi aliran darah pada dalam tubuh. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan kepada Anda, dan semoga Anda dapat menerapkan pola hidup yang sehat agar kita dapat terhindari dari serangan jantung dan stroke. Jika ada salah kata yang saya sampaikan tadi, saya mohon maaf kepada Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.